Jalur Alas Roban, yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, adalah salah satu jalan terkenal di Indonesia, baik karena keindahan alam maupun kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah subscribe channel ini? Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Jalan ini dibangun sejak era kolonial Belanda dan digunakan sebagai rute utama yang menghubungkan kota-kota di pesisir utara Pulau Jawa. Selain jalan utama yang terjal dan berkelok, Alas Roban juga dikenal sebagai tempat rawan kecelakaan karena banyaknya tanjakan curam, tikungan tajam, dan hutan lebat di sekitarnya. Pada situs 1980-an, jalan ini terkenal sebagai lokasi pembunuhan misterius dan praktik kriminal yang sering menghantui para pengguna jalan. Banyak pengendara melaporkan pengalaman aneh, seperti mendengar suara-suara gaib atau melihat penampakan makhluk halus di sekitar hutan. Karena kondisi jalannya yang berbahaya, ditambah dengan cerita mistis, Alas Roban dianggap penuh misteri. Tantangan bagi pengemudi Alas Roban menjadi titik rawan kecelakaan karena jalur yang sempit dan berkelok, terutama saat berkabut atau malam hari. Pengemudi seringkali menghadapi masalah visibilitas dan harus lebih waspada ketika melintasi jalur ini. Dengan latar belakang pepohonan yang gelap dan rimbun, suasana di jalur ini pun cenderung sunyi dan menegangkan, menambah kesan angker bagi yang melintasinya. Di sebuah malam yang gelap dan berkabut, seorang pria bernama Dani tengah mengendarai mobilnya di jalur Alas Roban, sebuah jalan terkenal di Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang kisah seram. Perjalanan itu dimulai dengan lancar, hingga tiba-tiba dia merasa mobilnya semakin berat dan suhu di dalam kendaraan menurun drastis. Pikirannya mulai berputar, mengingat semua kisah horor tentang jalur itu, termasuk legenda penampakan hantu prajurit dan perempuan yang pernah tewas di sana. Saat mencoba fokus pada jalan, Dani melihat seorang wanita di tepi jalan dengan pakaian putih lusuh yang melambai meminta tumpangan. Meski ragu, ada dorongan aneh yang membuatnya berhenti. Wanita itu masuk, namun diam tanpa kata. Ketika Dani melihat ke arah spion, sosok wanita itu berubah. Wajahnya pucat, penuh luka, dan matanya tajam menatap ke arahnya dari balik rambut hitamnya yang panjang. Dani langsung menginjak rem dan keluar dari mobil hanya untuk menemukan jalan kosong, tanpa seorang pun di dalam mobil atau di sekitarnya. Namun ketika ia hendak melanjutkan perjalanan, terdengar suara tawa samar dari arah hutan di sekitar jalan yang seolah mengejeknya. Dani segera melajukan mobilnya meninggalkan Alas Roban, berusaha melupakan malam itu, meski bisikan tawa itu seakan terus menghantui perjalanannya. Cerita semacam ini hanyalah satu dari banyak kisah menakutkan yang menghiasi jalur Alas Roban, di mana para pelintas malam sering mengalami gangguan yang serupa. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita ini, jalur Alas Roban tetap menjadi rute penuh misteri yang membuat banyak pengemudi menahan napas setiap kali melintas di sana. Kawasan Alas Roban dibuka Ki Bahurekso yang merupakan utusan dari Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Waktu itu sedang terjadi perselisihan antara VOC dan Mataram, hingga akhirnya Sultan Agung bermaksud menggempur VOC. Lantaran pasukan yang ikut dalam pertempuran tersebut banyak yang berasal dari luar Jawa,
Maka Sultan Agung membuka Alas Roban untuk dijadikan tempat pendirian beberapa pos demi mendukung persediaan logistik. Pembukaan hutan dimaksudkan untuk lahan tanam berbagai macam sumber makanan. Di masa Gubernur Jenderal ketiga Belem Hindia Belanda, Herman Willem Daendels membangun Jalan Raya Pantura. Daendels menjabat sekitar tahun 1808 sampai 1811. Pembangunan jalan di Alas Roban sebagai dampak pertambahan penduduk di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Jalur di Alas Roban ini dikenal juga dengan sebutan The Grote Postweg. Pembuatan jalan di masa pemerintahan Gubernur Daendels melibatkan banyak rakyat pribumi untuk melakukan kerja rodi. Selama pelaksanaan kerja rodi yang tak manusiawi, banyak jatuh korban jiwa. Di zaman itu, Alas Roban juga menjadi tempat membuang mayat akibat korban jiwa dari rodi. Tak heran, suasana di Alas Roban terkenal angker. Di masa selanjutnya, Alas Roban juga menjadi pembuangan korban Petrus. Kejadian itu berlangsung sekitar 1980-an. Tak heran, Alas Roban seolah kental dengan kesan mistik dan angker. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah memperbaiki jalur utama dan menambahkan jalan-jalan alternatif guna mengurangi kemacetan serta risiko kecelakaan di Alas Roban. Meski demikian, jalur lama tetap eksis dan cerita mistis tentangnya terus berkembang seiring waktu.